Baik, anak-anakku semuanya sudah ketemu ya. Kandungan suratin maknanya ini a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Watini wa zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Wa tur sinin, dan demi gunung Sinai. Ya. Oke. Lalu yang ketiga wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami mengembalikannya ke tingkat yang serendah-rendahnya. Ilal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka baginya pahala yang tiada putus-putusnya. Fama yukadzibuka ba'du bitin, maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan sesudah itu? Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin, bukankah Allah SWT adalah hakim yang paling adil? Kalau di hadis di dalam jelaskan, ketika telah membaca suratin, kita menjawab bala wa ana dzalika wa ana ala dzalika minasyaitin. Bala wa ana ala dzalika minasyaitin, itu ya jawabannya. Ya, jawabannya iya, saya telah menyaksikan bahwa Allah menjadi hakim yang paling adil. Selanjutnya kita bahas mengapa sih dinamakan suratin. Diambil dari kata atin yang terdapat pada ayat pertama yang artinya buah tin, ya. Kemudian atin ini surah ke-95 dalam Al-Qur'an yang berjumlah 8 ayat dan termasuk golongan surah Makkiyah, ya, karena turun di Mekah. Demikian. Anak-anak, ini di bawah ada foto atau gambar buah tin dan zaitun. Seperti itulah buah tin. Enak rasanya. Ya. Insya Allah orang tua di SDN Duren Sawit 01 ini ada yang punya. Saya pernah kok ke rumahnya dan disuguhi ini. Enak rasanya, manis. Ayat pertama, atin, buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Bisa menjadi obat dan banyak manfaatnya, memperhalus fisik, kulit maksudnya, mengencerkan dahaga, membersihkan ginjal, mengeluarkan batu pada saluran air seni, menggemukkan badan, dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Nah, ini kan ada itu ke negara itu sulit terdapat minyak atau minyaknya ada sedikit. Kemudian ayat kedua, Gunung Sinai terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab dan Mesopotamia. Gunung setinggi 285 meter ini juga dikenal dengan nama Jabal Musa atau Gunung Nabi Musa. Karena di tempat ini Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi rasul pada malam Mi'raj. Rasulullah SAW berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau pada kesucian tempat tersebut. Yeah. Lalu lanjut ayat kedua, Gunung Sinai terletak di semenanjung Sinai. Ayat 3. Kota yang aman adalah kota Mekah. Wa hadzal baladil amin. Kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasuki terjaga keamanan dan keselamatannya. Juga kota ini disebut sebagai Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini gambarnya, anak. Ayat keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tidak lalu dalam menjadikan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk, proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk lain. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Anggota tubuh manusia serasi dan seimbang sehingga tambah indah.
cantik dan memudahkan untuk melakukan kegiatan. Ini serasi enak. Namun kalau hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Adanya ya berbuat sesuai otot, ya, tidak sesuai akal, demikian. Manusia harus menjaga keseimbangan yang dimilikinya supaya menjadi mulia. Apabila manusia mengutamakan nafsunya, maka ia turun derajat seperti hewan. Secara rohani, manusia dibekali dengan akal, pikiran agar supaya dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Makanya kita beribadah di sini, beribadah, berbuat baik dan sebagainya. Ayat 5, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia sekalipun mereka sempurna, tetapi dapat turun derajatnya menjadi hina karena pengetahuan, sikap dan perilaku apabila telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT melalui Rasulnya. Okay. Contoh kelebihan manusia ini, dalam tutur kata harus baik, lembut, sama santun, berpakaian menutup aurat, yang perempuan terutama ini, sesuaikan dengan model, warna dan yang disenangi. Makan minum, konsumsi makan minum yang halal, bergizi, sesuai selera. Bergaul sama teman, berkumpul dan silaturahim sama teman dengan baik dan tidak menyakiti. Kemudian dalam bergaul menggunakan anggota badan, menggunakan anggota tubuh sesuai fungsinya terhadap hal yang diperbolehkan agama. Ya. Ayat 6, orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman, melaksanakan amal soleh. Orang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Nah, ini anak-anak contoh orang yang beriman dan beramal soleh, beribadah kepada Allah, bersedekah, ya, ikhlas menolong. Ya. Ayat 7, pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk. Manusia harusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan karena Allah SWT sudah menunjukkan bukti-buktinya. Allah SWT memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya dan hati untuk merasakan iman. Pertanyaan Allah SWT itu untuk mengingatkan adanya hari kiamat agar manusia tidak lupa dan lalai sehingga terjerumus dalam dosa dan kehinaan. Ayat ke-8, bahwa Allah yang maha mengetahui sebagus-bagusnya mencipta dan mengatur segala urusan. Allah SWT yang memberi keputusan atas segala persoalan. Tiada perbuatan walaupun sekecil atom pun yang dapat terlepas dari pengadilan Allah. Pengadilan Allah SWT adalah sebaik-baiknya pembuat keputusan. Allah SWT yang maha pengasih kepada hambanya, ia senantiasa mengingatkan agar manusia tidak lupa diri. Jika ternyata manusia masih melakukan dosa, maka karena keadilannya lah Allah akan menanggung akibat dan pembalasan atas dosanya itu. Allah SWT juga telah menyiapkan kenikmatan bagi orang yang menjalankan syariatnya. Apa itu? Yaitu adalah surga. Ya. Silakan diulang-ulang kembali anak-anakku, dibaca di rumah, ya. Kemudian persiapan minggu depan kita ulangan. Tapi ini. Demikian pagi hari ini. Bila ada kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.